Halo teman-teman, selamat datang di Cat Vision Studio. Ini adalah video tutorial Revit arsitektur modeling bangunan satu lantai. Di part 4 video sebelumnya kita telah belajar bagaimana kita memasang jendela, pintu, dan mengaplikasikan material ke objek bangunan kita. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara memasang atap, membuat fasad seperti ini. Kemudian kita akan merapikan dinding samping dan dinding belakang, dan yang terakhir kita akan mempercantik atap kita dengan menambahkan fascia seperti ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat atap, tapi yang pertama saya akan membuat fasad dari bangunan ini dulu, tapi kita akan menggunakan fitur atap atau roof. Untuk itu teman-teman pergi ke floor plan, view floor plans, atap. Ini klik 2 kali. Kita akan menggambarnya dari elevasi atap. Oke, di sini teman-teman pergi ke arsitektur, terus ke tombol roof seperti ini. Kita pilih yang roof by footprint. Kita klik. Kemudian saya akan menggunakan generik 150, tapi karena tidak ada, oke, kita akan modifikasi dari generik yang ada ini, yang 400. Kemudian edit, type. Kita akan duplicate dulu agar kita tidak merubah aslinya. Kita duplicate di sini. Di sini saya akan namakan atap plesteran. Kemudian ini menjadi 150. Klik OK. Kalau sudah, teman-teman masuk ke baris structure. Di sini kita edit. Di sini kita edit menjadi 0,15. Kemudian kita ganti materialnya karena ini adalah fasad. Di sini saya akan memakai material yang sama dengan dinding. Kita paint. Oke, seperti ini. Kita oke saja. Lalu oke, kita apply, kita oke. Oke, yang pertama kita akan menggunakan pick line seperti ini. Lalu kemudian ini saya akan offset 50 cm atau 0,5 meter. Saya akan offset garis ini keluar seperti ini. Jadi saya pilih yang grid H ini. Kita klik. Kemudian kita offset lagi 0,6 garis as yang Y ini. Kita klik. Oke, kalau sudah kita pergi ke, kita escape dulu, kita keluar. Kemudian kita pergi ke line, terus teman-teman garis dari sini ke sini. Oke, kita escape. Kalau sudah, garis ini akan saya buang. Jadi teman-teman pergi ke trim, klik di sini, lalu klik di sini, lalu klik di sini. Bentar, klik di sini. Oke. Dan seperti itu kita escape dulu. Kemudian di sini 0,5 dari grid B. Teman-teman pergi lagi ke pick line seperti ini. Di sini jaraknya 0,5. Di sini saya gambar seperti ini. Kalau sudah, klik. Lalu 0,6 dari sini. Ya. Oke. Kemudian escape, saya akan tambahkan garis dari sini. Saya pakai acuan dinding ini, sini. Oke. Kemudian akan kita buang garis yang tidak perlu. Saya ke trim, ini akan saya buang. Oke, ini yang ini akan saya buang. Klik sini, klik di sini. Selanjutnya kita escape dulu. Kemudian saya pilih line. Kemudian klik di sini, lalu di sini hubungkan ini, kita klik lagi di sini, kita hubungkan ini. Oke, kita rapikan lagi garis yang tidak perlu, kita buang. Klik sini, sini, klik di sini, sini, klik di sini, lalu sini, klik di sini, lalu di sini. Oke, kalau sudah kita escape lagi, kemudian teman-teman seleksi semua garis atap ini. Kita akan menghilangkan slope-nya.
Untuk itu teman-teman uncentang the fence roof slope seperti ini. Oke, kemudian saya ingin top dari fasad ini atau atap ini itu sejajar dengan elevasi atap. Kita turunkan menjadi minus 0,15. Kalau sudah kita apply, lalu kalau sudah kita finish. Oke, kita cek di review. Oke, fasad kita sudah jadi ya. Jadi top dari fasadnya ini sejajar dengan elevasi atap. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat atapnya. Kita kembali ke floor plan atap. Teman-teman pergi roof by footprint, klik. Lalu kita akan modifikasi yang basic roof atap restoran ini. Kita edit type, kita duplicate dulu. Di sini atap genting itu 125 mili. Kita oke, kita ke struktur edit, klik sini thickness-nya kita ganti 0,125. kemudian untuk materialnya kita ganti, kita akan buat material baru. Jadi teman-teman pergi ke create new material, klik, lalu kita rename, klik kanan rename, kita akan namakan atap genting. Kalau sudah enter, lalu kita ke asset browser, kita klik appearance library, kemudian kita cari roofing, kemudian kita cari yang Spanish, ini Spanish tile red 3, kita klik, lalu kita replace. Oke, kalau sudah teman-teman close, kemudian kita akan modifikasi atapnya sedikit. Di sini kita cek dulu grafiknya, kita use appearance. Oke, kita kembali ke appearance. Teman-teman klik di image seperti ini, di gambar gentengnya, klik. Oke, lalu kita drag ke bawah, kita cari skala, cari scale. Oke, seperti ini. Teman-teman klik dulu rantainya seperti ini, klik. Lalu di sini saya rubah menjadi 2 meter seperti ini, 2. Kalau sudah oke, ya seperti ini. Kemudian done. Kalau sudah apply, oke, apply, oke. Sekarang kita akan menggambar atapnya. Kita akan membuat atap pelana. Untuk itu teman-teman pergi ke line seperti ini. Lalu saya akan menggambar dari sini, ke sini, dari sini, kita ke sini, dari sini, sini, kita ke sini. Oke, kalau sudah teman-teman escape seperti ini, lalu seleksi yang garis ancentang slope-nya. Oke, ini juga kita ancentang slope-nya. Oke, kalau sudah, klik finish. Oke, kita cek di 3D-nya. Ya, atapnya sudah jadi ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita kembali ke view atap. Teman-teman pergi lagi ke roof ini. Kemudian kita pilih dulu peak lines. Kemudian saya akan offset sejauh 60 cm, 0,6. Kemudian teman-teman arahkan ke grid G seperti ini. Kalau sudah, klik. Oke. Kemudian kita ganti lagi menjadi 0,5 offsetnya, lalu arahkan ke grid B seperti ini. Kalau sudah, diklik. Kemudian kita ganti lagi offsetnya menjadi 4,9 meter. Enter. Lalu kita ambil dari dinding dalam seperti ini, kita klik. Ya, kalau sudah, teman-teman ganti offsetnya menjadi 0. Ini, lalu kita klik dinding yang bagian dalam seperti ini.
Oke, selanjutnya kita akan merapikan garis atapnya. Untuk itu teman-teman pergi ke tombol trim, kita rapikan garis ini, klik di sini, kita klik sini, lalu di sini, sini. Oke, klik escape, lalu kita akan hilangkan slope yang ini, kita klik yang garis ini juga, klik. Kalau sudah, kita finish. Oke, kita cek lagi, ya. Oke, masih ada yang keliru ya teman-teman. Untuk itu ini saya akan naikkan sedikit karena terlalu berimpit. Kita klik di atapnya seperti ini, lalu base offset from level kita naikkan 30 cm, 0,3. Kita enter, ya seperti ini. Kita escape. Oke, selanjutnya kita akan merapikan dinding-dinding yang ada untuk menyesuaikan dengan atapnya. Jadi teman-teman pergi lagi ke view atapes, lalu kita akan membuat dinding. Untuk itu teman-teman pergi ke wall, kita ke basic wall 150. Oke, pastikan location line-nya wall center line, kemudian teman-teman klik dari grid G seperti ini, klik, lalu tarik sampai di sini, kemudian kita bawa sampai di sini sampai dia menyentuh grid B ini. Oke, lalu ke sini. Oke, kalau sudah, escape sampai keluar dari mode dinding, kemudian kita cek lagi di view. Oke, dia akan jadi seperti ini. Oke, kita rapikan dinding ini agar dia ngejar ke atapnya. Jadi teman-teman seleksi dindingnya sambil tahan kontrol, kita klik yang ini. Kalau sudah terseleksi semua, teman-teman klik tombol attack top atau base, teman-teman klik, lalu teman-teman klik ke atap yang mau kita attack, kita klik sini. Oke, kita escape. Oke, maka secara otomatis dindingnya akan menyesuaikan ke atapnya. Selanjutnya kita akan merapikan sisi dindingnya. Pertama kita akan merapikan dinding belakang. Itu teman-teman seleksi dinding belakang, pergi ke dinding belakang, kalau kita klik, kemudian kita akan merubah tingginya. Untuk itu teman-teman pergi ke top constraint, kita klik, lalu kita unconnected. Oke, kalau sudah, yang tinggi unconnected-nya kita rubah menjadi 2,3, lalu kita enter. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita akan rubah lagi dinding yang ini, kita klik, lalu teman-teman pergi ke edit profile seperti ini, klik. Oke, kalau sudah, ini adalah dinding dari arah timur ya. Oke, kita akan mengeditnya dari view elevasi dari timur ke east. Klik, teman-teman klik di sini. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman pergi ke pick lines, tombol pick line, klik, lalu kita offset 0,05 atau 5 cm, lalu teman-teman arahkan ke atap seperti ini. Sudah klik, seperti ini lagi, klik. Oke, selanjutnya kita akan merapikannya. Teman-teman pergi ke trim, extend, multiply elements, klik, teman-teman klik dulu garis ini, klik seperti ini, lalu kita klik yang ini, garis atapnya, yang ini juga kita klik. Oke, kalau sudah kita akan buang garis ini, kita akan menggunakan fitur split element. Klik, teman-teman klik di sini, lalu pastikan delete inner segment ini dicentang. Sudah, saya akan pergi ke sini, saya klik, lalu ke sini, saya klik. Oke, jadi secara otomatis dia akan membuang garis yang ada di dalam. Oke, kalau sudah escape, oke, selanjutnya ini akan kita rapikan. Jadi ini tadi jaraknya 2,3, kita bisa menggunakan pick line seperti ini, atau teman-teman bisa juga melihat di sini ada kelihatan dinding belakang, jadi ini nanti akan sejajar dengan dinding ini. Begitu teman-teman pergi ke line ini, lalu ke sini, klik.
kemudian kita drag ke samping seperti ini, kita klik di sini aja, nanti kita rapikan. Lalu ini kita ambil dari sini, kita klik. Oke, kita rapikan memakai tombol trim. Klik sini, kita buang garis sini. Ini yang ini kita buang. Oke, dan klik ini garis sini. Teman-teman bisa menekan tombol delete di keyboard teman-teman. Oke, selanjutnya garis ini akan kita rapikan. Jadi ini saya akan offset setinggi 1 meter. Nanti teman-teman pergi ke pick lines, klik, lalu di sini 1. Ini kita sorot ke garis ini seperti ini. Kalau sudah, klik. Oke, kemudian escape dulu, kemudian klik tombol lain, kita ambil dari sini, lalu oke. Kalau sudah seperti ini, garis ini akan kita buang, tombol trim saya buang, ini kemudian ini juga, ini saya delete. Oke, kalau sudah finish. Oke, kita cek ya. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Kemudian saya akan merubah juga dinding yang ini dengan cara yang sama. Kita klik, kemudian edit profile. Kali ini kita akan melihatnya dari arah barat ke west. Oke, seperti ini. Oke, jadi sini agak lebih mudah ya teman-teman, karena kita punya garis acuan. Untuk itu di sini teman-teman pergi ke pick lines, lalu kita offset lagi 0,05 ke atap seperti ini. Kita klik, ini lagi kita klik. Oke, kita escape dulu. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama kita pergi ke tombol trim atau extend multiply elements. Kita klik yang garis sini, kita klik sini, lalu kita ke split element, klik. Teman-teman pastikan delete intersectionnya dicentang. Kita klik di sini, lalu di sini. Oke, kalau sudah, teman-teman ke tombol line, kita klik di sini sampai ke sini. Jadi ini ada garis acuan yang dinding di sebelahnya. Kita klik lagi di sini, kita di sini, kemudian ini kita klik sekalian. Oke, di sini dia, ya di sini, sini. Jadi karena sudah ada garis acuan, jadi kita langsung aja. Kalau sudah escape, kita akan buang garis yang tidak perlu. Kita tombol trim, klik sini, lalu yang ini, kemudian ini kita delete, ini kita delete. Oke, kalau sudah, klik finish. Oke, kita cek lagi di view-nya. Oke, gambar kita sudah jadi seperti ini. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Oke, kalau sudah, kita akan mempercantik tampilan fasadnya. Untuk itu kita akan menambahkan fascia. Ini seperti list plank ya. Kita akan tambahkan di atapnya. Untuk itu teman-teman pergi ke roof, lalu pergi ke roof fascia. Kita klik. Kemudian di properties teman-teman pergi ke edit type seperti ini. Kita pilih yang ini ya, tipe. Teman-teman bisa klik di sini untuk mengganti profilnya. Tapi saya akan pilih yang 19 kali 235 mili. Kita klik. Kemudian untuk materialnya bisa langsung di sini, klik di sini. Titik 3 ini kita klik. Ini akan saya samakan dengan cat dinding. Untuk teman-teman pergi ke paint. Oke, ini paintnya itu sudah oke. Kita oke, apply, oke. Kemudian bisa kita aplikasikan. Teman-teman pergi ke sini seperti ini. Oke, sampai muncul garis biru seperti ini. Lalu teman-teman klik ya, ini lagi teman-teman klik dari sini, klik, kemudian ke sini, klik, kemudian yang ini, klik,
kemudian yang ini klik. Baik teman-teman, segitu dulu videonya. Di part selanjutnya kita akan mempelajari cara memasang plafon dan memasang lampu. Jika video ini membantu, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe channel ini, nyalakan notifikasi, tinggalkan komentar jika ada pertanyaan, dan teman-teman juga bisa mentraktir saya di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye.